Oke, selamat pagi, siang, malam. Saat ini Tuhan akan mempresentasikan tugas pengembangan ontologi dari topik khusus Teknik Informatika kelas F, kelompok 11. Ada Yermia Turangan, Jeskiel Vincent Kasenda, Cecilia Shalomita Salilo, dan Rafael Junio Suwatol Besi. Dan saat ini kita akan mempresentasikan yang pertama, kita akan mulai di bagian pertanyaan kompetensi. Jadi, untuk domain pengetahuan yang kita ambil di sini tentang smart home. Nah, untuk pertanyaan kompetensi ini akan dibacakan oleh teman saya, Rafael. Tes, tes. Oke, Jadi aman. untuk yang pertama, apa perangkat yang terhubung dalam sistem rumah pintar. Terus yang kedua, bagaimana cara mengendalikan perangkat dalam rumah pintar. Ketiga, apa yang dimaksud dengan sistem keamanan dalam rumah pintar. Keempat, bagaimana data rumah pintar dilindungi. Kemudian yang kelima, apa jenis koneksi yang digunakan dalam rumah pintar. Kemudian yang terakhir, siapa yang dapat mengakses sistem rumah pintar. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya adalah semua perangkat yang terhubung dalam sistem rumah pintar, termasuk lampu pintar, AC pintar, dan lainnya. Kemudian yang kedua, pengguna dapat mengendalikan perangkat melalui aplikasi smartphone, suara, atau remote control. Yang ketiga, sistem keamanan mencangkup perangkat seperti kamera, sensor gerak, dan alarm pintu yang membantu mengamankan rumah. Dan berikutnya, data dilindungi oleh enkripsi, autentikasi dua faktor, dan penggunaan firewall. Kemudian, rumah pintar biasanya menggunakan koneksi WiFi, Bluetooth, Zigbee, atau Wave. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau jawaban yang terakhir, yaitu pengguna rumah, admin, dan tamu dengan akses terbatas dapat mengakses sistem sesuai dengan izin yang diberikan. Oke, itu adalah pertanyaan dan jawaban yang nanti kita akan ketahui setelah kita menggunakan SparkQL coding untuk query-nya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan lanjut di tabel kelas. Jadi di dalam project ini ada kelas dan subkelas yang kita pakai. Jadi karena kita tentang smart home, domain pengetahuannya, ada kelas perangkat yang dimana di dalamnya ada lampu pintar, AC pintar, kamera keamanan, pintu otomatis, sensor gerak, colokan pintar. Lalu ada sistem keamanan di mana lampu pintar, AC pintar, colokan pintar, lalu ada perangkat elektronik, perangkat listrik yang dimana di dalamnya ada kamera keamanan, sensor gerak, pintu otomatis, aplikasi smartphone, suara remote control. Lalu ada kelas kendali, di sini kamera keamanan, sensor gerak, pintu otomatis. Lalu ada koneksi atau di sini kita bisa bilang pengguna, admin tamu. Lalu ada keamanan data yang nanti akan menjadi back-end-nya, enkripsi, autentikasi dua faktor, dan firewall. Lalu pengguna, rumah, admin, dan tamu. Nanti ini kelas ini akan kita lihat setelah menjawab pertanyaan kompetensinya. Oke, lanjut di tabel konsep. Nah, ini akan dibaca oleh teman saya, Rafael. Jadi di sini glossary glossary of term class dalam smart home. Itu yang pertama, nama konsep untuk kelas, jenis, tipe, status, koneksi, masa hidup. Dan representasi sistem rumah pintar yang mengolah perangkat dan kendali.
Kemudian ada perangkat yang dimana atributnya sama, nama, jenis, tipe, status, koneksi, masa hidup. Deskripsinya yaitu perangkat elektronik dan keamanan yang terhubung dalam rumah pintar. Kemudian perangkat listrik sama, masih atributnya nama, jenis, tipe, status, Langsung, koneksi yang oke. terhubung dalam sistem rumah pintar. Oke, lanjut, lanjut. Kemudian lanjut ke perangkat keamanan yaitu nama, jenis, atribut masih sama, kemudian deskripsinya perangkat yang berhubungan dengan sistem keamanan rumah pintar. Kemudian di mana ada kendali, di sini atributnya hanya 4, nama, jenis, tipe, status, kemudian metode kendali yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat atau sistem keamanan. Kemudian sistem keamanan, nama, jenis, tipe, perangkat yang terkait dengan sistem keamanan rumah pintar. Begitu dengan seterusnya, pengguna sistem rumah pintar yang dapat mengakses kendali. Nah, ini ada beberapa atribut dalam smart home atau data properties, yaitu data property di mana ada tipe, status, koneksi, dan masa hidup. Di deskripsinya yang pertama tipe, jenis perangkat atau sistem. Contohnya lampu, pendingin, keamanan, dan listrik. Kalau status operasional dari perangkat, aktif atau mematikan atau tertutup. Kemudian koneksi, jika koneksi yang digunakan perangkat, WiFi, Bluetooth, atau Zigbee. Kemudian masa hidup, perkiraan untuk masa pakai perangkat atau masa aktif, mungkin 5-10 tahun atau NA. Kemudian ada relasi glossary of term, relasi dalam smart home atau object properties. Khas perangkat menghubungkan perangkat dengan smartphone, smart home atau sistem keamanan. Contohnya rumah pintar khas perangkat lampu pintar, AC pintar. Kemudian sistem keamanan menghubungkan perangkat keamanan dengan sistem keamanan. Contohnya kamera keamanan khas sistem keamanan, kamera keamanan. Kemudian khas kendali, deskripsinya menghubungkan pengguna dengan metode kendali yang mereka gunakan. Contohnya admin khas kendali, aplikasi smartphone atau suara. Kemudian khas pengguna menghubungkan perangkat dengan pengguna yang dapat mengendalikannya. Contohnya lampu pintar khas pengguna admin. Oke. Jadi ini adalah objek dan serta kelas juga, dan ada data properti dan objek propertinya. Lalu kita lanjut ke dalam objek properti dan data properti. Nah, di sini ada domain perangkat-perangkat yang dimana objek propertinya itu mengendalikan, ada yang terhubung ke, dan range-nya itu mengendalikan itu masuk di range kendali, baru kalau terhubung ke sistem rumah pintar. Baru ada sistem keamanan yang ada sensornya, kendali bermengakses, pengguna memiliki hak akses dan hak akses. Jadi itu objek. Dan kalau untuk datanya, ada perangkat-perangkat dengan data properti, nama, tipe, status, dengan tipe data string, boolean. Lalu sistem keamanan dia integer, data propertinya itu sensitivitas sensor. Lalu pengguna ada nama dan hak aksesnya, tipe data string, lalu ada kendali, data properti, tipe kendali, dan range-nya itu string. Oke. Nah, ini nanti untuk daftar jenis perangkat di sini maksudnya. Daftar jenis perangkat akan dibaca oleh saya, lalu daftar kendali dan sistem keamanan sampai daftar pengguna oleh Rafael. Oke, jadi untuk di perangkat ada beberapa perangkat yang digunakan. Ada sini rumah pintar, lampu pintar, AC pintar, kamera keamanan, pintu otomatis, sensor gerak, colokan pintar, dan semuanya itu adalah perangkat yang ada nama dan jenisnya masing-masing, tipenya masing-masing, statusnya masing-masing, dan masa hidupnya, yang nanti akan berhubungan dengan kendali,
yang dimana ada sistem keamanan, baru daftar sistem keamanan dan daftar pengguna. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, Rafael akan membacanya. Jadi di daftar kendali, eh, nama instance dari kendali yaitu aplikasi smartphone, ada suara, ada remote control. Nah, di sini juga tetap sama dia masuk ke sistem keamanan yaitu kamera keamanan, sensor gerak, dan pintu otomatis. Kemudian daftar sistem keamanan, yang dimana dari sistem keamanan ini eh, dia akan masuk ke perangkat atau kamera keamanan sensor gerak, kemudian sensor gerak, kemudian pintu otomatis. Kemudian yang terakhir yaitu daftar pengguna, di mana kelas yang pertama pengguna, kemudian nama instansi admin atau ada tamu. Nah, mana kendali yaitu yang admin aplikasi smartphone dan suara, kemudian tamu hanya aplikasi smartphone saja. Oke, jadi itu yang kita terang jelaskan. Jadi ada hak akses atau relasinya di sini. Jadi dari kendali itu punya akses ke sistem keamanan dan sistem keamanan itu punya akses ke perangkat. Lalu ada pengguna yang punya akses ke kendali. Nah, yang nanti akan masuk di dalam SparkQL ini. Nah, ini masih dengan contoh, tapi dari kami sudah membuat implementasi dalam file awalnya yang nanti akan kita sudah buat, tapi terkendala di dalam SparkQL-nya. Mungkin saya akan tunjukkan sebentar di sini di bagian sebentar. Oke, jadi ini file awalnya yang kita buka di dalam web Protege. Ya, dari objeknya ada hash kendali, hash pengguna, hash perangkat, hash sistem keamanan, data properti, koneksi, masa hidup, status tipe, lalu ada annotation yang nanti akan kita buat. Di dalam kelasnya juga ada kelas-kelas, kelas kendali, pengguna perangkat keamanan, sistem keamanan, platform. Lalu nanti akan kita masukkan kode QL, SparkQL-nya yang akan mengquery, mengembalikan data-data yang kita butuhkan di dalam web Protege ini. Dan untuk penjelasan dan pembuatan ontologi, jadi itu konsep yang sudah kami buat dan implementasinya. Dan ya, terima kasih.